Oke, langsung aja ya. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih ini rekan-rekan di hari akhir pekan ini bersedia untuk bergabung di kelas literasi digital bareng saya. Nama lengkap saya Indriatno Banyumurti, nanti saya perkenalkan lebih jauh. Dan saya saat ini banyak bergerak di banyak melakukan edukasi di isu literasi digital di berbagai daerah di Indonesia bersama teman-teman di ICT Watch. Nanti lebih jauh tentang ICT Watch saya akan sampaikan. Saya mungkin langsung mau screen dulu. Sebelumnya mau nanya dong, teman-teman berarti dari Jakarta semua atau gimana ya? Iya Kak, saya dari Jakarta Utara Kak. Jakarta Utara. Kebanyakan kerja sih Kak. Jakarta. Oh, Saya Bintaro Kak. Bintaro Kak. Iyalah, Jakarta dan sekitarnya. Tanah Abang. Tanah Abang. Oke. Ya. Oke, nanti saya juga akan banyak interaksi via chat ya supaya mungkin kalau suara kan takutnya mengganggu ya bahkan tubrukan gitu. Kalau chat kan nggak apa-apa barengan gitu. Nanti saya akan minta menanyakan beberapa hal terlebih dahulu kepada teman-teman sebelum kita mulai materinya terkait dengan memang habit atau perilaku teman-teman juga di dunia digital. Nah, pertanyaan pertama, sorry saya sambil share screen ya. Ini isu besarnya sih ini sebenarnya mau akan saya sampaikan, tetapi nggak melulu tentang ini. Nanti kita akan banyak diskusi aja tentang isu-isu apa aja nanti teman-teman temuin di dunia digital. Dan tadi seperti saya sampaikan, nama lengkap saya Indriatno Banyumurti, bisa dihubungi via email banyumurti@ictwatch.id karena saya memang sehari-hari banyak membantu di ICT Watch. ICT Watch itu LSM, lembaga masyarakat yang memang concernnya di isu-isu terkait dengan digital. Jadi kita banyak bikin edukasi dan juga banyak bikin tools untuk edukasi. Teman-teman juga bisa kontak saya di IG atau Twitter @banyumurti dan bisa lihat blog saya juga untuk beberapa tulisan saya terkait literasi digital di banyumurti.my.id. Itu sepintas tentang saya. Nah, sebelum masuk ke materi, boleh nggak teman-teman tolong tulis di chat buat teman-teman yang menggunakan medsos ataupun tidak menggunakan medsos, boleh tulis di chat medsos apa yang digunakan, atau mungkin kalau tidak menggunakan medsos, tulis saja tidak menggunakan. Jadi bisa apakah menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube gitu ya. Tolong dituliskan singkat saja di ini, misalnya IG, FB gitu ya, di kolom chat. Boleh teman-teman bantu saya untuk menuliskannya. Wah, ini Kak Ical duluan yang ngomong, FG, IG. Kak Mutia, IG, FB, Twitter, TikTok, YouTube, wah lengkap. Ini Redmi belum diganti namanya, Redmi. WhatsApp, ya oke. Boleh siap yang lainnya? Indah Ayu Lestari, IG, WA, FB, IG, FB, WhatsApp, oke. Ya rata-rata menggunakan ini, Twitter, IG, TikTok, WhatsApp, wah Stefani Hafiz nih, lengkap. Irma, lengkap juga FB, YouTube, IG, FB, WA, TikTok, IG, WA, TikTok, FB, YT, wah. Oke, rata-rata berarti hampir semuanya aktif ya di media sosial, pakai Instagram, pakai Facebook yang paling banyak ya. Saya lihat WhatsApp jelas buat komunikasi, YouTube juga. Wah, ini bahkan Zikar pakai Reddit, padahal Redditnya sendiri masih di blok. Twitter ada sebagian pakai Twitter, TikTok juga sebagian, sekarang udah mulai banyak yang menggunakan TikTok sih ya, jadi mulai artinya. Oke, thank you teman-teman sekalian. Kebayang, jadi saya mulai kebayang yang teman-teman berarti aktif di media sosial. Pertanyaan berikutnya. Nih, kalau ini saya mau ini aja, sekedar pengen tahu aja, teman-teman bisa membedakan nggak mana yang benar dari situs kartu prakerja berikut 3 ini. Tinggal tulis saja 1, 2, atau 3. Kalau misalnya bisa lebih dari 1 jawaban, misalnya 1 dan 2.
1 dan 3, 2 dan 3, atau bisa aja 1, 1, 2, 3 gitu. Oke, 2, 2, 2. 2, 2. Wah. Oke. Banyak ini, Triana, Irma, Rifki, Dewi Setia Murni. Oke, 2, 2, 2. Oke. Rata-rata jawabannya 1 itu ya, maksudnya nomor 2 ya. Oke. 2, 2. Oke. Oke, rata-rata 2. Oke. Saya nggak akan jawab dulu sekarang ya mana yang benar, mana yang enggak. Nanti kita akan bahas di bagian akhir. Saya cuma mau ngecek dulu. Pertanyaan berikutnya. Jika menerima WA seperti ini, ya, jadi saat ini mulai berlangsung vaksinasi, kemudian silakan jika Anda berusia 18 sampai 60 tahun, isi form berikut, bit.ly, daftar vaksinasi COVID, tanda Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Apa yang dilakukan teman-teman? Saya kasih misalnya melakukan apa, langsung isi, misalnya karena teman-teman masuk dalam kriteria tersebut, atau menyebarkannya kepada keluarga misalnya, atau membuka situsnya, memeriksa atau apa. Silakan teman-teman tulis. Mutia abaikan. Oke. Zikar cek sumbernya. Nur Hasanah menghapus. Wah, cakep nih. Ada lagi, saya ini memeriksa terlebih dahulu. Abaikan karena banyak link hoax. Oke. Mengecek terlebih dahulu. Siti Nur Aziza, Redmis, dia menanyakan kebenaran informasi terlebih dahulu. Oke. Memeriksa dulu. Ayo cek sumbernya benar apa tidak, Kak. Oke. Keisa memeriksa, menanyakan kebenaran informasi terlebih dahulu. Stefani Hasis. Arif cek dulu karena takutnya hoax. Cindy memeriksa terlebih dahulu, cek sumbernya. Oke. Cakep-cakep nih jawabannya. Ini terus kelas ini buat apa nih? Udah pada jago nih. Oke, thank you semuanya. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, di antara hal berikut, mana yang pernah teman-teman terima? Tulisnya A, B, C, D aja ya. Misalnya, empat-empatnya ya tulis aja A, B, C, D. Atau misalnya 2A sama C. Atau misalnya A, B, atau A, D, atau D gitu ya. Silakan. A dan C, A paling banyak ya. A dan C, A dan B, A, C, A, B, A. Oh, berarti C juga udah berapa, udah pernah ya yang medsosnya dihack ya. AB, oh paling A itu paling banyak ya. A, C, waduh. Berarti ada berapa juga yang pernah dihack akunnya. A dan D, waduh. Ada juga nih. A, C, ini Stefani Hafiz, D nih, maupun jarang-jarang D. Mayoritas A, jadi memang paling banyak kita menerima SMS ya. Dewi Setia Murni, A dan B. Wah, Diana A dan D. Waduh, oke. Menarik. Jadi paling berarti teman-teman mayoritas pernah merasakan kondisi ini ya. Nanti saya akan cerita, saya tidak akan bahas dulu sekarang. Oke. Ya, itu pertanyaan terakhir untuk opening. Kenapa saya tanyain hal ini dulu? Karena menarik juga untuk mengetahui apa yang pernah teman-teman terima. Ini sebenarnya kan kayak yang tadi sebelumnya gitu, dan sekarang ini ada beberapa ancaman digital, bisa disebut seperti itu, ancaman di dunia digital. Kalau di ancaman dunia nyata kan perampokan, penipuan, ya hampir sama sebenarnya gitu ya. Di dunia digital, dunia siber itu, dunia internet, hal-hal seperti ini juga perlu kita perhatikan. Nah, sebelum kita menjawab beberapa hal terkait bagaimana melindungi diri kita di dunia digital, saya ajak teman-teman untuk melihat dulu sebenarnya prinsip dasar terkait dengan privasi. Ya. Jadi bagaimanapun
apa yang teman-teman lakukan ya di dunia digital khususnya ini sangat terkait dengan bagaimana kita memperlakukan privasi kita. Sebenarnya privasi itu apa? Sebelum ngomong ke privasi, sebenarnya ada sendiri saya akan membahas dulu terkait dengan data pribadi. Gampangannya sebenarnya data pribadi ini definisinya nih, wah panjang. Setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri dan atau dikomunikasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Oke, simpelnya yang atas, data pribadi adalah semua data yang bisa mengidentifikasi diri kita. Nama lengkap saya misalnya tadi Indriatno Banyumurti. Kalau misalnya ada sering dipanggil Yatno, panggil Banyu, nama panggilan itu tidak langsung bisa mengidentifikasi diri kita, diri saya. Karena yang namanya Yatno mungkin banyak, yang namanya Banyu mungkin banyak, yang namanya Indri mungkin banyak, ya. Tapi kalau misalnya Indriatno Banyumurti yang bekerja di ICT Watch itu data pribadi. Ada identifikasi yang bisa mengarahkan teman-teman, ya. Ayu apalagi misalnya tadi Mbak Ayu, Ayu banyak banget yang namanya Ayu, itu bukan merupakan data pribadi. Tapi Ayu yang bisa ada di PAB misalnya itu kan cuma satu misalnya. Tinggalnya di mana, alamat itu udah jelas mengidentifikasi, nomor telepon bisa mengidentifikasi diri kita karena tidak ada orang lain yang punya nomor telepon sama dengan kita, alamat yang sama dengan kita, ya. Nah, sementara privasi adalah hak kita untuk menentukan nih data pribadi yang kita miliki boleh atau tidak dikomunikasikan kepada pihak lain. Misalnya nih, saya simpelnya saya punya nomor telepon dong. Saya bisa dong, saya boleh dong menentukan siapa yang boleh mengetahui nomor telepon saya, mana yang tidak. Saya baru kenal misalnya dengan siapa nih, dengan Arif Widodo gitu ya, di pinggir jalan baru kenal, tiba-tiba Mas Arif ini minta, Mas boleh minta nomor teleponnya? Hak saya untuk tidak memberikan nomor telepon saya ke Mas Arif. Itu contohnya. Tetapi misalnya Mbak Ayu gitu nanya, minta waktu itu misalnya tahu nomor telepon saya dari, ya minta nomor telepon saya untuk komunikasi terkait dengan ini. Ya saya berikan. Itu hak saya. Jadi data pribadi itu memang bisa diberikan atau tidak diberikan. Yang punya kuasa siapa? Yang punya datanya. Nah, tapi terkadang memang ada beberapa hal yang kita tidak pahami sehingga data pribadi kita yang harusnya kita punya kuasa akhirnya dengan mudah dimiliki oleh orang lain yang tidak punya kepentingan baik, ya, tidak punya itikat baik penggunaan datanya kita. Nih contoh data pribadi nih, tadi saya udah bilang ada nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, ada data informasi kesehatan, biometrik, data anak, catatan kejahatan, data keuangan dan lain sebagainya. Ini contoh jenis data pribadi. Nah, kenapa data pribadi harus dilindungi? Ini pertanyaan dasarnya. Karena kalau misalnya seperti tadi saya nggak kenal sama, baru kenal misalnya sama Mas Arif Widodo, ini saya nyebut nama yang muncul di layar saya aja ya. Tiba-tiba Mas Arif minta, saya kan nggak tahu buat apa. Tiba-tiba bisa jadi misalnya Mas Arif menggunakan data saya, nomor telepon saya untuk meneror misalnya, atau ngejar-ngejar mencari tahu gitu nanti rumah saya di mana dan segala macam. Jadi paling tidak ada dua hal ini yang harus menjadikan alasan kenapa data kita harus dilindungi. Yang pertama yang sebelah kanan, misalnya kita share alamat rumah gitu ya, kita posting di medsos, waduh ini lagi mudik nih gitu, rumah kosong, padahal di postingan yang lain kita nge-tag alamat rumah kita gitu ya, posting di alamat ada bisa di-tag posisi rumah kita, maka bisa jadi ini akan mengundang orang-orang berbuat kriminal. Atau bisa jadi juga ada prejudis. Misalnya orang yang mantan napi gitu, walaupun udah
udah insaf gitu ya, tetapi predikatnya itu kalau tidak di data itu kalau misalnya tersebar luas bisa jadi juga menjadi prejudis, praduga. Oh, dia mantan orang yang pernah dipenjara, atau rekam medis gitu ya, itu juga menjadi hak privasi, data pribadi yang harus kita lindungi juga. Bahkan kadang-kadang agama kepercayaan juga perlu kita lindungi, karena apa ya, itu tadi bisa jadi mendapat diskriminasi atau prejudis, prasangka buruk, praduga buruk dari orang lain. Dua hal ini yang menjadi dasar. Lalu siapa yang bisa melanggarnya? Siapa yang bisa melanggar privasi? Pada dasarnya privasi adalah kesadaran. Pernah nggak bertanya misalnya, dulu nih, kalau dulu kan kita kalau datang ke kelas atau ada acara apa gitu ya, diminta ngisi absen seperti ini. Kita pernah nanya nggak sama pengelolanya, ini absennya buat apa? Nanti data saya diapain? Ini contoh saja, ini saya dapetin dari hasil googling. Ya, ini saya blur beberapa bagian, tapi kita bisa melihat bahwa di sini saya langsung punya data nama lengkap dengan nomor telepon dan email. Padahal saya googling. Ini pengelola absennya, ini bisa disebut seperti itu, tidak menjaga dengan baik. Sehingga data absennya, data pribadi dari orang-orang yang ada di absen tersebut bisa tersebar luas di internet. Ini dulu zaman sebelum pandemi. Sekarang zaman setelah pandemi, ini teman juga harus hati-hati. Tadi salah satunya kan yang misalnya ada Google Form tadi untuk daftar vaksinasi. Teman-teman bagus banget nih jawabannya. Cek dulu kebenarannya. Dihapus aja karena nggak tahu punya siapa. Bisa jadi link palsu dan lain sebagainya. Betul. Karena sekarang dengan mudahnya kita bisa membuat form gitu ya, di Google Form itu open, terbuka sekali, kita bisa bikin formulir apapun itu bentuknya dengan mudah, kemudian tadi disebarkan pakai pemendek alamat ya, shortener URL, bit.ly tadi contohnya, kita buat bit.ly daftar vaksin misalnya. Kita tulis aja atas nama Kementerian Kesehatan atau atas nama Dinas Kesehatan DKI Jakarta, atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Banten misalnya. Iya, padahal bukan siapa saja bisa bikin. Nih teman-teman, saya pernah iseng. Beneran itu hal yang seperti tadi saya tanyakan di bagian depan, itu pernah iseng saya lakukan. Kalau shortener URL ini huruf besar huruf kecil kan berpengaruh sekali. Dulu pernah nih, saya tinggal di Bogor, pernah ada satu kasus gitu ya, klaster di sebuah toko, kemudian ada dinas atau lupa saya dinas kesehatan atau puskesmas itu mengirimkan, membuat form untuk tracing istilahnya. Jadi siapa saja yang pernah ke toko tersebut, silakan datang ke puskesmas untuk melakukan tes rapid gratis misalnya. Bikin G-formnya, pakai misalnya bit.ly daftar tes, daftar rapid Bogor misalnya. D-nya huruf besar, R-nya huruf besar, B-nya huruf besar. Saya bikin dong Google Form, kemudian saya bikin bit.ly-nya. D-nya huruf kecil, daftar rapid, R-nya huruf kecil, Bogornya, B-nya huruf kecil. Yang ini yang pakai huruf besar depannya lari ke yang alamat Google Form yang benar, yang saya bikin lari ke alamat Google Form yang salah. Kebayang ya teman-teman? Itu kalau saya iseng, saya bisa ngambil nick orang, saya bisa ngambil fotokopi KTP orang, ya, alamat, nomor telepon. Kalau saya ingin berbuat jahat gitu ya, ingin mendapatkan data itu saya bisa. Cuman saya karena cuman ingin ngetes aja, saya cuma ditanyakan nama, pendidikan, saya pengen tahu jenis pendidikannya orang-orang yang terjebak, usia, udah 3 hal itu aja. Dan begitu mereka isi itu dan kemudian klik next, mereka akan saya arahkan ke Google Form yang benar.
Jadi cuma soal tes. Dan tahu teman-teman sekalian, saya dapat sekitar 100 data. Ya. Jadi kalau saya minta masukin NIK, masukin fotokopi KTP itu bisa itu. Jadi benar sekali tadi saya salut juga teman-teman ketika tadi saya sampaikan pendaftaran vaksinasi gitu yang lakukan teman-teman benar sekali memeriksanya, nggak ada yang jawab langsung tertentu, instansi resmi tertentu, lebih baik kita nggak usah isi. Oh ya, by the way, kalau misalnya mau ada mau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat ya. Nanti bisa jadi saya jawab di tengah-tengah atau nanti di bagian akhir. Jadi kalau mulai ada takutnya nanti misalnya lihat slide ini ada pertanyaan baru ditanya di akhir lupa gitu ya. Silakan tulis aja dulu di kolom chat. Nanti jika nanti kalau misalnya bisa di tengah-tengah atau di akhir saya akan jawabnya. Jadi santai aja gitu ya. Ngikutinnya nggak usah terlalu serius ya, mohon perhatikan saja dengan baik. Baik. Ini juga hal yang saya dapat dari googling. Ya. Kita bisa lihat ini misalnya foto orang dengan KTP-nya ini yang bisa kita gunakan berbagai untuk pinjaman online dan segala macamnya. Ini hati-hati dan saya dapat ini via googling. Yang bukan yang lucu, yang miris ini sebenarnya yang sebelah kanan ini saya ininya saya yang ngeblur ya. Ini juga muka anaknya juga saya yang tutup gitu ya. Karena ini adalah postingan IG Instagram dari seseorang yang memposting foto dan KIA dari si anak. Anaknya, dia merasa bangga anaknya dapat KIA, kemudian difoto nih, lengkap nama anaknya, nik anaknya, alamatnya, ya sama fotonya. Bayangkan teman-teman. Ini yang harus teman-teman perhatikan, mudah-mudahan teman-teman sih tidak, ya saya yakin ya banyak teman-teman di sini yang sudah aware gitu ya, tapi ini yang harus teman-teman perhatikan. Nah, itu tadi kesadaran diri terkait itu. Nah, yang berikutnya masih terkait privasi adalah teman-teman kan di sini banyak, saya yakin hampir semuanya bahkan mungkin semuanya pengguna smartphone. Dan saya yakin dalam smartphone-nya pasti banyak sekali aplikasi yang teman-teman install. Dan mayoritas free. Yalah, saya juga seperti itu. Jadi banyak sekali, paling yang berbayar berapa sih gitu ya, dalam ada 50 aplikasi paling yang berbayar 1 atau 2 saya juga gitu ya. Selebihnya pasti free. Ya. Nah, hati-hati jika memang aplikasi itu gratis, kecuali aplikasi-aplikasi yang memang kayak bank perbankan gitu yang menawarkan jasa gitu, jasa-jasa pribadi kita, jasa yang memang keuangan kita. Tapi lainnya, jika memang aplikasi itu gratis, pada dasarnya gratis 100% karena sebenarnya kita menjadi produk yang dijual belikan. Ini ilustrasinya seperti di gambar di bawahnya nih. Ada 2 babi gitu lagi mereka ada di sebuah peternakan ngobrol gitu kan. Enaknya tinggal di sini. Nggak perlu bayar apa-apa, dapat makan, dapat tempat tidur, kandang yang enak, makanan berlimpah. Iya, benar makanan juga berlimpah, gratis semuanya di sini. Tanpa mereka sadari bahwa mereka adalah produknya gitu loh. Mereka yang akan diperjualbelikan oleh pemilik ternaknya ya. Ini yang dan kita di media sosial kan gratis tuh ngomongin Facebook gitu ya. Ngomongin Instagram, pakai Twitter, pakai TikTok, itu kan gratis. Karena pada dasarnya kita yang dijual, bukan pure kita yang dijual, tetapi data kolektif behavior kita dijual. Contoh misalnya teman-teman baru nyari nih, lagi googling sepatu futsal. Nggak berapa lama muncul tuh iklannya ketika kita buka IG atau buka Facebook. Ya.
Karena apa? Behavior kita langsung ditangkap sama Facebook, kemudian mereka jual ke pengiklannya. Dia akan otomatis langsung bilang yang ini nih apa misalnya toko sepatu ini nih iklan toko sepatu saya pasang di sini. Terus dia kasih tahu ke nih saya menemukan potensial customer, jadi saya pasang iklan kamu di situ. Ketika dia buka Facebook. Nah ini contohnya. Jadi berbahaya atau tidak? Sebenarnya tidak, asal kita perhatikan, ya. Karena memang itu akses itu dibutuhkan oleh media sosial, kecuali memang teman-teman nggak pakai media sosial sama sekali, which is dalam tanda kutip itu pun sebenarnya hal yang sangat baik, tetapi mungkin ya kita juga gerah lah kalau nggak pakai Facebook atau IG. Jadi prinsipnya adalah kita tahu aplikasi-aplikasi yang kita install di sini, di HP kita ini buat dia mengakses apa aja. Ya. Dia mengakses data-data apa saja. Contoh nih sepintas nih, Tokped dia minta akses ke kamera, kontak, location, telepon. Gojek minta akses ke ini. Ini banyak yang dia minta aksesnya. Otomatis karena Gojek kan banyak kita gunakan, Shopee seperti ini. Oke, Bukalapak seperti ini. Cara ngeceknya gimana? Ini pertama, ini tampilan ketika saya, kalau teman-teman buka Play Store yang pakai Android gitu ya, buka Play Store itu perhatikan. Jadi ketika mau install, cek dulu nih apa aja yang mereka minta akses. Mohon maaf, pernah teman saya laporan nih, dia baru install aplikasi Kitab Suci. Aplikasi Kitab Suci buat apa sih? Dibaca kan. Lalu butuh akses apa? Ya nggak ada, karena dia hanya menyediakan layanan Kitab Suci untuk kita baca. Paling kalau dia misalnya kalau misalnya Al-Quran ada murotalnya gitu ya, harus nyimpen di storage-nya, dia minta akses ke storage, selebihnya nggak ada. Tapi ada teman saya nemuin akses aplikasi Kitab Suci yang meminta akses ke kamera dan kontak. Nah, ini buat apa nih? Nah, sebelum saya lanjut, saya mau demokan sedikit. Oke. Boleh ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, saya sambil cash. Saya akan view. Oke, sebentar. Ini saya ganti tampilan jadi tampilan HP saya, ya. Ini boleh kalau ini bisa juga sambil dipraktekkan teman-teman nih. Jadi biasanya saya rutin berkala ngecek izin akses aplikasi apa saja yang yang aplikasi-aplikasi yang ada di HP saya. Ya. Cara ngeceknya gimana? Kita masuk ke setting. Ya. Kemudian cari aplikasi. Nah, ini ada perizinan. Cek perizinan. Nah, nanti di sini bisa kita lihat misalnya ada 18 dari 74 aplikasi yang saya izinkan untuk melihat kontak saya. Yang minta banyak, tapi yang saya izinkan hanya sebagian. Misalnya Grab saya izinkan minta kontak karena otomatis ketika misalnya saya mau kirim barang gitu ya, pakai Grab Express atau GoSend gitu kalau pakai Gojek,
saya dengan mudahnya untuk menuliskan nomor telepon untuk penerima. Nah, itu kenapa saya mengaktifkan di sini diaktifkan. Tapi yang di lain enggak. Ya kecuali kontak ya gitu ya. Tapi di yang lain enggak. Saya izinkan kontak. Itu contoh saja gitu ya. Kalender. Ya. Ini ada beberapa aplikasi yang meminta akses ke kalender, tapi saya hanya mengizinkan Gmail terkait Google Calendar ya gitu ya, kalendernya sendiri otomatis, sama Zoom karena terkait juga dengan dia otomatis nanti akan connect ke jadwal penjadwalan saya kalau misalnya ada kegiatan di Zoom. Atau misalnya kita bisa lihat masing-masing aplikasi. Contoh, nih misalnya Al-Quran, saya install Al-Quran. Kita bisa lihat perizinan lokasinya, perizinan aplikasinya. Dia hanya minta 2 lokasi karena terkait dengan waktu sholat, ya dia bisa menentukan itu, dan kedua penyimpanan. Jadi selalu perhatikan izin-izin akses aplikasi ini sesuai dengan fungsinya. Kalau nggak sesuai, matikan. Contoh nih yang paling ini, Facebook deh. Sorry. Nah ini Facebook. Perizinan aplikasi. Nah, ini secara umumnya teman-teman sekalian, Facebook ini minta akses ini ke kalender, ke kamera, ke kontak, lokasi, mikrofon, penyimpanan, sama telepon. Kita lihat satu-satu nih fungsi Facebook. Kalender fungsinya buat apa di Facebook? Dia akan memasukkan ulang tahun teman kita di Facebook ke kalender kita. Yang dalam hal ini saya nggak perlu kali gitu ya. Di kalender saya ada daftar ulang tahun teman-teman saya di Facebook. Nggak perlu juga gitu. Saya matikan. Kamera, ini biasanya juga saya matikan. Kamera buat apa di Facebook? Kalau teman-teman mau bikin live, ya Facebook Live, atau teman-teman posting foto atau video yang direkam langsung, buka Facebook kemudian direkam, ini harus diaktifkan. Ini saya kemarin ngaktifin karena ya saya baru ingat ini baru bikin Facebook Live. Tapi kalau misalnya teman-teman postingnya dari foto yang sudah difoto sebelumnya, ya itu bukan, ini kamera nggak butuh diaktifkan, jadi biasanya saya selalu matikan. Berikutnya kontak. Facebook buat apa sih minta kontak? Ya nanti dia bisa ngasih tahu kalau teman kita ada yang terhubung juga di kontaknya, nomor teleponnya bisa kasih tahuan, ini ada teman kamu di kontak ini yang pakai Facebook juga. Lokasi. Nah ini teman-teman kalau misalnya lagi mau jalan-jalan kemana terus ngetek lokasi, misalnya lagi jalan-jalan ke Monas, wah kita foto Monasnya, kita lagi selfie di Monas, kemudian kita tag lokasinya. Nah ini lokasinya harus hidup. Selama kita tidak pernah melakukan itu, saya nggak pernah, ya saya matikan. Mikrofon buat apa? Sama ketika Facebook Live juga misalnya, atau bikin video, ini kan dia butuh ngerekam suara dari mikrofon kita. Kalau nggak pernah melakukan ini, matikan. Penyimpanan, ini satu-satunya yang saya hidupkan selalu di Facebook, karena ini kalau misalnya posting, misal kita baru foto apa, kemudian mau posting di Facebook, kita ngambilnya dari mana? Dari storage, dari penyimpanan. Hidupin. Jadi lihat, Facebook yang minta akses banyak aja, saya cuma ngizinin 1 akhirnya. Ya. Cuma ngizinin 1. Ini penting. Nah, apalagi kalau ada aplikasi-aplikasi yang memang mohon maaf misalnya memang meragukan gitu teman-teman install. Installnya dari APK misalnya, bukan dari Play Store, ada APK-nya langsung teman-teman. Ini lihat Tokopedia, dia punya izin aplikasinya apa saja. Kamera saya nggak butuh, kontak juga nggak butuh, lokasi butuh buat ngirim barangnya kemana. Penyimpanan juga nggak butuh, udah gini aja. Paling kalau misalnya nanti ada yang lain yang terkait dengan dia nggak berfungsi gara-gara kita matikan, dia akan kasih konfirmasi kok. TikTok, nah ini nih kamera
kontak saya matikan, mikrofon sih, ya kamera jelas kan untuk merekam TikTok ya. Kalau TikTok dia cuma mintanya ini, ya udah kita kasih, dia nggak minta lokasi juga. Oke. Ya kalau ini di ininya. Oke, jadi itu kira-kira, kita balik ke sini sebentar. Balik ke sini. Teman-teman harus perhatiin ini gitu ya. Dapat izin aplikasi untuk akses apa aja, jadi teman-teman harus perhatiin, apalagi untuk aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu, yang apa, teman-teman juga nyoba-nyoba atau tidak terlalu paham sebenarnya buat apa, itu hati-hati banget jangan sampai. Nah kejadiannya nih, pernah nggak teman-teman di kontak aplikasi pinjol, pinjaman online? Misalnya, Banyumurti, tuh yang namanya Ayu tidak membayar hutangnya, kamu ada di kontaknya dia, tolong dikasih tahu. Lah, gimana, apa hubungannya istilahnya hutangnya Ayu jadi ditagih, saya yang suruh repot nagih. Ini kenapa kok tiba-tiba si aplikasi pinjol punya nomor telepon kita? Ini karena tadi setiap aplikasi pinjol itu meminta akses untuk kontak di HP kita. Ya. Aplikasi pinjol meminta akses untuk daftar kontak di HP kita. Yang akhirnya kejadian adalah begitu misalnya saya pinjam uang nih ke aplikasi pinjol, di HP saya ada nomor telepon Kak Ayu, ada nomor telepon Kak Ical misalnya. Bulan pertama saya bayar, bulan kedua saya mangkir nggak mau bayar. Nah, terus yang dilakukan oleh si pinjol ini ketika saya ditelepon-telepon nggak bisa, dia ngontak random semua kontak yang ada di HP saya. Maka dia akan nanya ke Kak Ayu atau nanya ke Kak Ical, tuh cek teman kamu yang namanya Indriatno Banyumurti telah utang, tidak mau membayar selama 2 bulan di aplikasi ini. Lah kok dia bisa tahu nomor teleponnya Kak Ical atau Kak Ayu? Ya itu karena dia ngambil dari HP saya. Jadi hati-hati gitu ya. Ini juga termasuk pelanggaran privasi. Bahkan ini beneran nih saya capture dari teman saya. Jadi ada aplikasi pinjol yang menyebarkan fitnah gara-gara orangnya ini yang tadi tidak di ini. Misalnya dia menyebarkan ini, hey hati-hati nih dengan orang ini, Yatno nomor telepon 08 bla 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 bla, karena sudah mencabuli anak di bawah umur, sudah 5 anak menjadi korban, tolong hati-hati. Urusan pinjaman bisa jadi ke fitnah seperti ini. Ini kejadian gitu ya. Mencemarkan nama baik, bahkan sampai seperti ini dibikinin meme-nya. Ini ada orang, ini sempat rame gitu ya. Punya wanita ini punya hutang 1 juta gitu ya. Kemudian diambil fotonya dari WhatsApp-nya, nama ini, nama keluarga ini dengan menyatakan saya bisa di booking harga sekian untuk melunasi hutang saya di aplikasi ini. Ini kejadian gitu ya. Jadi hati-hati sekali terhadap akses yang kita berikan pada aplikasi, apalagi aplikasi-aplikasi yang tidak kita kenal. Nah, berikutnya juga kita nggak pernah tahu siapa sebenarnya lawan bicara kita di internet. Jadi jangan sampai kita memberikan data-data pribadi kita kepada orang yang tidak kita kenal. Ini banyak kejadian. Saya punya berteman ada satu akun Instagram yang sering membahas ini, namanya Faidon Official kalau nggak salah. Jadi dia lebih fokus ke bagaimana ada perempuan-perempuan paruh baya yang sering ditipu oleh akun-akun Facebook atau Instagram palsu. Cara nipunya gimana? Saya googling nih foto
polisi yang ganteng gitu ya, atau pilot. Itu paling sering tuh aparat keamanannya, polisi atau tentara, atau ya itu tadi pilot atau petugas orang tambang gitu. Itu paling sering tuh jadiin objek. Saya googling, kan udah gampang tuh googling gitu kan, saya dapat nih gambar polisi atau tentara ganteng. Kemudian saya bikin akun Instagram atau akun Facebook pakai foto yang saya dapat dari hasil googling itu. Berikutnya ya saya cari mangsa dalam tanda kutip, perempuan-perempuan yang istilahnya bisa saya tipu. Kemudian ya udah saya rayu, istilahnya grooming kalau bahasa ininya. Jadi saya memikat mereka, rayu segala macam gitu ya. Wah, ini tentara nih, saya mau dinas, saya sekarang ditempatin di Papua misalnya. Terus pada suatu waktu nih saya sebenarnya dapat jatah cuti nih. Tuh pengen banget deh ketemu kamu. Tapi biayanya mahal kalau dari Papua ke Jakarta. Atau gini deh, saya kan akan dapat bonus nih setelah dinas nanti. Boleh nggak saya pinjam uang kamu untuk beli tiket pesawat aja? Nanti saya ganti minggu depan setelah saya dapat bonus, bla 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 segala macam. Dan banyak teman-teman, banyak hal ini yang tertipu. Ngirim berapa juta, ada yang sampai puluhan juta. Misalnya dia ngaku-ngaku dari luar negeri gitu ya, merayu dan segala macamnya, pengen ke Indonesia, itu kan tiketnya puluhan juta, dibeliin, dikasih uang untuk beli tiket, dan ini banyak. Padahal kita nggak pernah tahu siapa sebenarnya lawan bicara kita di internet. Ini udah banyak kejadian. Yang kemarin kasus misalnya ternyata lawan bicaranya adalah narapidana, padahal ngaku-ngakunya polisi. Wah, itu banyak deh kasus-kasus kayak gini. Jadi hati-hati. Ini ada video menarik nih yang mohon maaf pakai bahasa Inggris, tetapi ini mudah dimengerti kok videonya, terkait dengan bagaimana sebenarnya kita bisa tertipu oleh orang yang memakai, dalam tanda kutip, memakai topeng. Yay! A new friend request. Dustin Wolfie Niebuhr? That sounds a bit weird. But who cares? I'll confirm him. Going to visit Grandma. Grandma, I'm here. I brought you your special cookies. Grandma? Hey, sweetie. When you confirm someone as your Facebook friend, you invite them into your life. Confirm only people you know. Wanna have lunch together? Maybe some other time. Nah, bisa kita lihat kan sesimpel itu gitu ya, orang ngaku-ngaku gitu, pakai foto Justin Bieber, kemudian ngaku-ngaku gitu, kemudian pengen ketemu, dan kita dengan mudahnya nge-share, kemudian nggak nge-share sebenarnya, mengasih tahu, wah ini mau pergi ke sini, sehingga dengan mudah diikuti dan kita nggak tahu ada tindakan jahat yang bisa dilakukan. Jadi hati-hati sekali jika memang kita punya, saya yakin nih berapa kali sih saya nanya, berapa banyak, ini buat teman-teman yang pakai Facebook deh, saya coba tanya deh sambil ya supaya nggak saya satu arah nih. Ini kalau kelas online tuh kayak gini ya, saya kayak ngobrol sama layar monitor gitu. Supaya nggak satu arah, saya sebelum lanjut. Teman-teman yang punya Facebook atau Instagram, coba dituliskan yang Facebook dulu ya, tuliskan deh jumlah teman di Facebook atau jumlah follower di Instagram. Coba tuliskan di kolom chat. Di Facebook punya teman berapa orang? Coba.
Wah, tuh Mutia teman di Facebooknya 1.400. Keren. Nur Khotimah di Facebook 200. Mayang Facebook 2000-an, ini follower 200-an. Andi followers di IG 450, Facebook 700-an. Keisa followers Instagram 540. Wah, Indah ada 3.000-an. Wah, saya ini bahkan 4.700, sudah hampir mentok nih. Siti Nurhajijah 3.900. Banyak sekali ya teman-teman Facebook, teman Facebooknya teman-teman sekalian nih. 2.000 plus nih. Ali Sumiati Ani 4.700. Oke. P600 2.600-an. Nah, pertanyaan kedua. Dari teman Facebook yang sekian ribu atau follower Instagram, ya, berapa persen teman yang benar-benar teman pernah ketemu muka? Kasar aja. Misalnya teman kita Mutia tadi kurang dari 100 orang, padahal jumlah tadi Mutia itu yang bagian awal tuh ya. 1.400, tapi yang pernah ketemu muka 100 orangan. 20%. Ya. Andi 40%. Lenovo 50% ganti namanya nih. Firly ini 80%, bagus. Samsul Alam cuma 10%. Nah, Nur Khotimah beberapa orang tapi kebanyakan teman komunitas menulis. 30% nggak ada, Kak. Intan. Dari 100% malah hanya 30% itu kerabat terdekat teman sekampung. Ya aneh nih. Talita 30%, wah Kaisa 96%, keren. Sumarni sekitar 50%. Nah, oke, 80%. Nah ini jadi gini, wah Indah lebih ekstrim, cuma 10 orang. IG followersnya 90% tahu, oke. Dari Cindy Naomi, terus nanti 5 orang yang kenal. Oke, jadi gini sebenarnya, nggak masalah, bukan maksud saya bukan ini, wah ini yang kecil berarti jelek gitu ya, gede bagus. Memang sebaiknya memang kita teman kan, kita ini beda di era yang memang pertemanan itu tanpa sekat ya. Cuman yang harus teman-teman perhatikan adalah apa hal-hal yang teman-teman posting di Facebook. Maksudnya gini, nih misalnya ini kan Zulfikar bilang nggak sampai 5%. Ya, temennya mungkin Zulfikar ada berapa tadi saya lupa ya, ada mungkin 1.000 lah misalnya gampang. 1.000 atau tadi banyak yang jawab 20%. Dari 1.000 orang kita kenal dari 200 orang. 800 orang lainnya nggak kita tahu benar ini siapa ya. Lalu bayangkan oleh teman-teman, kira-kira data apa yang akan teman berikan, data apa yang kira-kira bisa atau boleh teman-teman berikan kepada orang-orang yang tidak teman-teman kenal. Ada 800 orang nih loh di Facebook. Jadi misalnya saya di jalan ketemu orang, tiba-tiba terus dia nanya, kamu sekolah di mana, rumah, mungkin masih kita jawab, dan begitu nanya rumah di mana, nomor telepon berapa, mikir kan kita, ini ngapain nanya-nanya, baru ketemu, nggak kenal gitu ya. Tapi saya juga tidak pungkiri, saya pun banyak juga teman-teman di Facebook saya yang tidak terlalu saya kenal. Apalagi misalnya karena saya sering keliling ke beberapa daerah untuk ngasih pelatihan gitu ya. Terus ada yang yang peserta pelatihan yang nge-add gitu, saya terima padahal saya tidak terlalu kenal. Tapi saya benar-benar coba batasi apa yang saya share. Nggak akan saya misalnya mau post nomor telepon atau saya curhat gitu ya tentang masalah pribadi, karena nggak, buat saya sih pribadi tidak tidak srek gitu ya untuk curhat ke orang yang tidak saya kenal. Nah itu saya balik lagi ke presentasi ini.
Nah ini, jadi teman-teman harus perhatikan banget jejak digitalnya teman-teman. Nih contoh, ini saya ngambil dari Mes Cartoon ya, yang biasa ada di koran Kompas. Perhatikan banget jejak digital nih, misalnya konflik pribadi, apalagi yang melibatkan orang lain gitu ya, apa tidak melibatkan orang lain ya nggak usah deh gitu. Kalau mau selingkuh main cantik dong, buat apa gitu ya kita nyinyir julidin nggak jelas gitu di media sosial ya gitu ya. Terus apa lagi ada di mana gitu ya dengan update hampir harian sehingga orang bisa mendeteksi siklus hariannya dia gitu. Terus apa pamer barang gitu ya. Oh, dapat ini kalung beliannya indah banget gitu misalnya. Itu kan malah mancing tadi tindakan kriminal. Komplain masalah pribadi gitu ya. Aduh, gue bete nih apa lapar nih terus gitu ya. Doa-doa yang sangat sangat pribadi gitu ya. Itu juga kecuali meminta mendoakan ke orang lain gitu ya. Itu juga tidak perlu nah, ini lihat di kolom chat nih contoh baik nih dari Kak Ical nih. FB 1619 kenal semua, yang request belum ditanggapi 1000. Jadi IG yang terbuka follower 1000 lebih, jadi nggak akan post yang pribadi. Nah, hal seperti ini yang teman-teman perlu perhatikan, perlu contoh ya. Kalau memang kita rasa ada teman-teman memang kita ada di circle yang kita tahu, maka ya mungkin kita bisa menentukan mana yang bisa sekali-kali memuat, memposting hal-hal terkait pribadi. Tapi kalau misalnya tadi nih seperti Kak Ical bilang IG-nya open, dia nggak di private gitu ya. Ada follower 1000 lebih, siapa aja bisa follow Kak Ical. Maka Kak Ical hati-hati banget untuk posting hal-hal yang pribadi di IG. Tetapi karena misalnya di FB-nya dia kenal semua, walaupun ini saya tahu, saya juga karena teman di FB sama Kak Ical, bagaimana Kak Ical memaintain juga konten-kontennya, dia lebih banyak ke pengalaman di lingkungan kerjanya, di YPAB dan lain sebagainya buat inspirasi yang lainnya. Nah ini yang teman-teman juga harus perhatikan gitu ya, jangan sampai kita curcol masalah pribadi gitu ya, atau masalah bahkan ngepost di apa kita lagi di rumah kita di mana dan lain sebagainya. Ini yang harus hati-hati. Ini Sumarni, kalau ditanya rumahnya di mana, jawab aja rumahnya ada, nggak saya bawa berat gitu. Oke, tips yang menarik juga ya. Ini yang harus diperhatikan. Oke, saya lanjut. Nah, ini juga itu tadi terkait dengan ada apa namanya? Yang pertama itu bagaimana kita jaga data pribadi di level pribadi kita, ya. Hati-hati ketika ngisi form dan lain sebagainya gitu ya. Apa namanya? Kita nggak sebar posting data pribadi sembarangan di medsos, karena kita sendiri yang bisa melanggar privasi kita ya, kadang-kadang kita sendiri. Yang kedua terkait dengan aplikasi ya. Nah, yang ketiga ini emang ada orang-orang yang berniat jahat. Salah satunya dengan menggunakan phishing ini. Apa itu phishing? Jadi phishing ini ya mirip dengan phishing ya, dengan mancing, cuman yang dipancing adalah data pribadi kita. Misalnya data pribadi nama usia, data akun, username sama password, data finansial dan lain sebagainya. Buat apa ya? Buat kepentingan dari si pemancing ini, buat mendapatkan keuntungan, nantinya bisa diolah dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang harus hati-hati. Gimana cara menghindari phishing gitu, meriksa akun secara rutin, buat bookmark untuk halaman yang sering kita pakai. Nanti ini materinya bisa saya share ya, jadi nanti bisa teman-teman buka lagi, bisa teman-teman baca lagi ya. Nah, terkadang juga itu yang sering pakai apa phishing ini yang paling sering saya temukan dan tadi juga teman-teman kan banyak
Maaf. Teman-teman kan banyak juga tadi di pertanyaan pertama yang paling sering dilakukan orang ini adalah dengan membuat web palsu. Web palsu. Kemarin banget. Nggak kemarin banget sih. 2 hari lalu ada salah satu kawan saya yang kerja di sebuah lembaga perlindungan anak. Di Instagramnya udah centang biru tuh. Jadi dia verified account, akun yang sudah terverifikasi. Tiba-tiba dia ngontak saya, panik, nge-WA saya gara-gara akunnya kehack. Penyebabnya apa teman-teman? Dia dapat DM dari copyright sentral apa gitu. Terus ngasih tahu akun Anda mengalami melanggar ketentuan dari Instagram. Jika Anda mengabaikan pesan ini, maka akun Anda akan terdeaktivasi atau terhapus dalam waktu sekian jam. Untuk untuk agar akun Anda tidak dihapus, klik link berikut, dikasih alamat web. Adminnya panik, dia klik linknya, kemudian disuruh isi form, dia isi, dia submit. 1 jam kemudian akunnya nggak bisa diakses, ya, akunnya nggak bisa diakses, kemungkinan diambil orang. Kebetulan saya memang punya memang kami dari ICT Watch adalah mitra trusted partner atau mitra dari mitra langsung, mitra di Indonesia, mitranya Facebook, ya. Jadi saya punya kenalan sama teman-teman di Facebook dan juga yang tentunya Instagram juga sebagai bagian dari keluarga di Facebook. Saya bisa langsung japri ke mereka, kemudian mereka ngasih langkah-langkahnya. Alhamdulillah nggak berapa lama bisa kembali. Ya, tapi itu menandakan gitu ya, masih gampang ketipu. Saya kemarin juga dapat, paling sering juga di email. Saya kemarin baru juga dapat email gitu ya, Facebook saya dianggap melanggar, kemudian bisa dihapus, kemudian dia kasih link, begitu saya klik masuk ke Facebook, kemudian ada notes. Nah ini yang hati-hati nih teman-teman. Ini menarik, saya ada nggak ya ininya? Perasaan masih disimpan ke... Oh iya, masih saya simpan sebentar. Share screen lagi. Ini teman-teman, ini bisa dilihat, ini link yang linknya di email tersebut masuk ke sini. Nah, copyright appeal, ini kan di halaman Facebook gitu, bagus banget nih lihat. Halaman kamu telah ditandai untuk direview karena ada pelanggaran dari syarat Facebook. Kamu harus dalam waktu 48 jam kamu harus submit appeal. Kalau enggak Facebook kamu akan otomatis dihapus, ya, di unpublish. Kalau pelanggaran berulang maka bisa dihapus halamannya, ya. Kemudian klik ini linknya kayak bener kan, https://facebook.com/help contact page. Tapi begitu saya arahkan mouse saya ke sini, maka sebenarnya perhatikan yang di bawah sini. Ada di bawah sini bit.ly bla 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 segala macam. Ini larinya ke sana. Jadi bukan ke halaman Facebook resmi, tetapi halaman bit.ly ini. Tujuannya apa ya? Phishing tadi. Kemudian dia ingin dapetin data kita. Yang sering juga sekarang, ini sama kartu prakerja tadi, ya. Di kartu prakerja tadi juga bisa dilihat di pertanyaannya ada kartu prakerja.com, tapi teman-teman udah bener semua prakerja.go.id. Nggak ada situs lain pun yang memuat situs resmi. Tidak ada situs resmi lain selain prakerja.go.id, itu aja. Dan ini banyak banget disebar di WA dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan. Oke. Nah,
salah satu yang bisa kita lakukan juga untuk untuk ngecek data, sebentar saya sambil mau praktekkan juga. Nah ini, teman-teman bisa juga nih ngecek apakah email teman-teman pernah bocor atau enggak. Ya, saya tuliskan di kolom chat ininya apa alamatnya. Ini alamatnya ya, monitor.firefox.com. Di situ nanti silakan teman-teman coba masukkan email teman-teman, misalnya email saya. Indriatno, ini email saya yang paling jorok dari dulu udah saya pakai dan saya pakai daftar di mana-mana, ya udahlah gitu. Asal saya tidak pernah mengaitkan ini dengan yang lain. Oke. Saya masukkan, kemudian saya cek, ternyata email saya ini yang bukan email yang biasa saya gunakan untuk kerja, tapi yang memang untuk daftar-daftar segala macam, ini sudah pernah 5 kali muncul di data kebocoran. Tahun lalu Tokopedia ya pernah rame di pertengahan tahun lalu karena datanya bocor. Bukalapak pernah bocor juga, cuman saya nggak punya akun nih Bukalapak. Ya. Canva tahun 2019, Discuss, Bitly ini yang pernah saya gunakan juga tahun 2017, LinkedIn juga sempat ramai di tahun 2016. Jadi ada 5 database kebocoran yang memuat alamat email saya. Apa aja sih yang ada di situ nih? Misalnya di Tokopedia, password, email, tanggal lahir, nama, sama gender, jenis kelamin. Lalu apa yang harus saya lakukan? Di sini sebutin. Ya udah, yang pasti yang pertama kali saya lakukan, saya ganti password di semua yang di apa namanya di Tokopedia, kemudian saya log out, kemudian saya login lagi. Nah, itu untuk ngecek apakah email kita pernah bocor. Ada satu lagi nih yang saya sering pakai. Untuk ngecek apakah email saya, password saya cukup kuat. Apakah password saya mudah dihack atau tidak. Nah, itu alamatnya saya tulis juga di chat. Pokoknya agak lama. Oke, jadi ini buat teman-teman. Oh iya, udah kelewat ya. Siap. Oke, poinnya agak lama. Jadi teman-teman bisa ngecek di alamat itu, bisa coba sendiri. Nanti teman-teman masukkan saja passwordnya. Password yang teman-teman gunakan. Nanti akan kelihatan apakah password ini benar-benar apa namanya aman atau tidak. Bahkan kalau pernah muncul di data bocor itu disebutkan juga. Oke. Ini nanti sambil nunggu saya akan balik lagi ke sini ya. Oke. Nah ini tadi terkait dengan password. Ini tadi cara ngeceknya. Ini yang password kaspersky.com ya. Dan usahakan juga bikin password yang berbeda untuk setiap akun kita, karena bagaimanapun juga ini ada yang bilang password itu kayak pakaian dalam, harus sering diganti, jaga private, nggak boleh, itu adalah barang yang privat yang nggak bisa dilihat oleh orang lain dan nggak pernah dibagikan dengan orang lain. Oke, ini nanti tadi yang izinkan aplikasi ini pernah yang tadi saya contohkan, yang izin aplikasi. Ini juga ada beberapa langkah sebenarnya terkait dengan menjaga data di Facebook, di Google, ya, bahkan ngatur privasi di WhatsApp. Mungkin teman-teman pernah ngalamin gitu ya, di apa namanya di WhatsApp-nya
sering di-add ke grup tanpa izin gitu, ujuk-ujuk tiba-tiba masuk ke grup tanpa sepengetahuan teman-teman. Sebenarnya bisa diatur nih di WhatsApp, nanti sambil tanya jawab nanti mungkin saya bisa demokan. Dan ini yang penting nih teman-teman. Selalu pastikan setiap akun medsos, mau WhatsApp, mau IG, mau Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, aktifkan yang namanya autentikasi 2 faktor atau 2FA, two factor authentication. Ya. Caranya gimana? Caranya silahkan buka ini, nanti saya akan bisa demokan juga, tapi ini penting sekali teman-teman untuk mengetahuinya, untuk mengaktifkannya. Ini caranya silahkan buka ictwatch.id/2FA. Di situ ada cara untuk ngaktifin di Google, cara ngaktifin di Facebook, cara ngaktifin di Instagram, dan lain sebagainya. Ini penting karena apa? Nanti kalau misalnya dia jadi kayak ada 2 gembok untuk masuk ke login kita. Misalnya saya tahu nih passwordnya teman-teman, Facebooknya teman-teman, alamat emailnya saya tahu. Begitu saya masukin misalnya tadi passwordnya Kak Ical gitu ya, Rizal Aryadi, saya tahu emailnya, kemudian passwordnya saya tahu, begitu saya enter, kalau nggak diaktifkan 2FA-nya, maka saya bisa langsung masuk ke akunnya Kak Ical. Dan saya bisa obrak-abrik tuh, saya posting apa, saya ganti profil, dan lain sebagainya. Tetapi kalau Kak Ical sudah mengaktifkan 2FA, maka si Facebook akan kirimkan OTP atau one time password, satu kode yang harus dimasukin lagi, yang kalau kita nggak punya akses ke SMS-nya orang tersebut, SMS-nya Kak Ical misalnya, tentunya saya nggak bisa login. Oke. Ini terakhir, ini saya tidak, mungkin yang hoax ini akan panjang, biasanya saya satu sesi sendiri, cuman ini paling simpel ngomongin hoax ya. Nanti kita mungkin kalau ada waktu di lain kesempatan kita bicara khusus terkait hoax. Cuman saya juga undang nih teman-teman Kak Ical, Kak Ayu, untuk bisa ikut kelas online kita free dan bersertifikat lengkap, jadi panduan literasi digital di belajar.ictwatch.id. Jadi di kelas ini saya sudah kami di ICT Watch sudah siapkan materi-materi video penunjang, ada videonya juga, ada modul juga yang bisa diunduh, bisa dibaca, dan sekarang sih sudah ada 3 kelas ya, tata kelola, jualan online, sama fundamental literasi digital. Yang fundamental, yang penting sekali sebenarnya buat terkait dengan topik hari ini adalah fundamental literasi digital. Di sana teman-teman bisa belajar mulai dari digital parenting dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga bisa nonton video tutorialnya dan lain sebagainya. Di situ silakan teman-teman bisa diakses free, dan nanti endingnya kita akan ada ujian, tapi ya tidak ini nanti akan masuk ke platform Udemy, jadi platform belajar online. Kemudian tapi nanti endingnya untuk ujian, karena ini gratis, kita nggak bisa pasang ujian di sana, kita pasangnya di tempat lain, di Passmarker ada ujiannya, dan kalau lolos nanti nilainya atas 80% bisa dapat sertifikat. Jadi dan semuanya itu free. Itu saja dari saya, mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan seperti Kak Ical tulis, boleh, atau mau ngomong langsung boleh, atau mau tulis di kolom chat juga saya persilakan. Pak, saya mau nanya Pak. Boleh, siapa Mas Ramadhani ya? Oke. Iya, saya mau nanya nih, kalau misalkan Facebook kita banyak orang nih. Nah nanti tuh cara ngebalikinnya gimana Pak ya? Makasih Pak. Apa di hack maksudnya? Ya. Iya, di hack. Oke. Bentar, saya kasih jawaban yang saya baru dapat kemarin, buat supaya gampang aja nih acuannya buat teman-teman. Ya. Desi, oke. Nih saya kopas di kolom chat ya. Ini patokan ininya ya. Langkah-langkah dasar ya kalau akun kita dihack. Yang pertama, laporin ke Instagram atau Facebook ya. Kalau Instagram atau Facebook,
Kalau caranya gimana? Itu ada linknya. Silakan. Untuk Instagram bisa di help.instagram.com /sekian-sekian tuh angkanya. Untuk Facebook di facebook.com/hack. Ya. Tapi ini juga pastikan jangan sampai akun emailnya kertas juga. Jadi kalau akun emailnya kertas nih bahaya ya. Karena semua akun email ini akun email yang waktu kita bikin akunnya tersebut. Nah, nanti pastikan semua email di Facebook, Instagram itu nanti ada cek fitur email dari Facebook atau email dari Instagram yang tersedia di aplikasi masing-masing. Ini bisa kita cek. Nah, memang sesimpel itu sih. Jadi yang pertama harus lapor gitu ya, kemudian juga bisa membantu. Nah, tetapi kalau memang misalnya sudah di langkah-langkah ini sudah dilakukan dan kemudian masih belum bisa juga dikembalikan, silakan teman-teman kirim email ya, ke itu emailnya saya tuliskan di kolom chat flag@ictwatch.id. Nanti kami akan coba bantu eskalasi ke tim Facebook atau tim Instagramnya. Nah, mungkin selain tadi terkait dengan bagaimana bagaimana mengembalikan yang dihack, saya juga ingatkan nih, ini mungkin saya demokan karena ini penting agar kita tidak mudah dihack, yaitu dengan mengaktifkan 2FA-nya. Sebentar. Nah, saya akan share screen Facebook saya. Ini yang lewat ini aja deh, yang pakai HP saya ya. Oke, ini akun Facebook saya. Ini Facebook saya. Bagaimana cara mengaktifkan 2FA? Pilih titik 3 garis 3 yang di ujung kanan atas. Kemudian geser ke bawah, kemudian pilih pengaturan dan privasi. Ya. Kemudian pilih pengaturan. Nah, kemudian pilih keamanan dan login. Oke. Ini di sini keamanan login ini kita bisa lihat gitu ya. Ini ada ini nih sebenarnya 3 hal yang penting yang kita lakukan. Dicek, jadi kita bisa ngecek pemeriksaan keamanan ini. Yang pertama adalah kata sandi, password. Kalau misalnya enggak, ini 3 hal ini akan ditanyain nih sama Facebook. Ini cek deh yang ini dulu. Ya. Kalau saya ini bisa teman-teman lihat yang punya saya 3-3-nya sudah oke. Jadi kata sandinya sudah, autentikasi 2 faktor aktif juga sudah, dan peringatan login aktif juga sudah. Kalau belum, maka teman-teman harus aktifkannya. Nih yang misalnya ini, gunakan autentikasi 2 faktor. Bisa lewat aplikasi autentikasi atau dengan pesan teks atau SMS. Ini harus diaktifkan. Langkah-langkahnya gampang kok, tinggal diikutin aja. Ya. Yang kedua ya tadi peringatan login tadi. Dapatkan peringatan tentang login yang tidak dikenal. Jadi kalau ada orang lain login, berusaha login pakai akun kita, ini nanti akan kasih notifikasi. Notifikasinya lewat mana? Bisa lewat Facebook-nya, notifikasi di Facebook, bisa lewat notifikasi Messenger, bisa lewat notifikasi email. Ini saya sering nih dapat misal di email saya muncul, apakah ini ada yang akan login ke Facebook-nya Indriatno Banyumurti, berasal dari Brasil. Oke atau tidak? Ya tidak lah, wong saya ada di Indonesia, tiba-tiba ada yang mau masuk dari Brasil. Ini saya beberapa kali, nggak sering lah. Ada 3-4 kali saya ngalamin. Tapi tidak bisa dihack karena apa? Pertama tadi autentikasi faktor 2FA-nya sudah aktif, yang kedua juga saya sudah mengaktifkan notifikasi login ini. Oke, itu mungkin Mas Ramadhani jawabannya. Iya, Pak, makasih, Pak. Oke. Ini dari ya Kaical. Ya, ada yang di chat, apakah WhatsApp juga sama dengan Facebook bila kena hack? Nah, ini WhatsApp agak sama sebenarnya. Di WhatsApp itu juga ada
Tapi langkah tadi harus dilakukan dulu ya, tetap maksudnya bukan harus dilakukan. Kalau belum dilakukan, silahkan diaktifkan untuk FA-nya di WhatsApp juga ada untuk pengaturan. Kalau di WhatsApp namanya ada setelan, kita pilih akun, nanti ada verifikasi 2 langkah. Ya, kalau di WhatsApp itu artinya verifikasi 2 langkah itu harus diaktifkan. Nah, gimana kalau di WhatsApp? Sama di WhatsApp juga nanti teman-teman bisa report. Tapi gini, kalau di WhatsApp sebenarnya karena dia otomatis connect ke nomor kita, langkah simpelnya adalah kita relogin lagi. Jadi misalnya ini kehack. Cara yang paling kehack itu karena WhatsApp itu tidak bisa digunakan di lebih dari 2 aplikasi kan. Jadi begitu WhatsApp kita kehack, yang di WhatsApp di HP kita bakal mati, ya, nggak bisa diakses, bukan mati, nggak bisa diakses. Maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah teman-teman logout, kemudian login lagi. Begitu login kan akan diminta akan dikirimkan OTP, one time password, kode yang dikirimkan ke SMS kita. Begitu dikirimkan ke SMS kita, ya kita masukkan, maka kita bisa mengambil alih lagi. Lebih simpel sebenarnya. Teman biasanya ada beberapa karena misalnya WhatsApp juga berusaha memeriksa ini mana yang benar nih, yang diambil oleh hacker apa yang punya kita. Maka biasanya dikasih waktu beberapa jam untuk WhatsApp untuk memverifikasi. Jadi WhatsApp minta waktu untuk berapa jam untuk memverifikasinya. Tapi caranya sebenarnya lebih simpel kalau di WhatsApp. Jadi bisa kita langsung ke relogin lagi saja kalau untuk WhatsApp. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah sekarang ini lagi banyak yang modusnya adalah minta bilang dari Alfamart atau dari Indomart, ada orang belanja voucher tapi ternyata salah masukin nomor ke nomor kita. Jadi tolong dan kodenya dikirim ke nomor kita. Kemudian tolong nih nanti ada yang ngirim kalau ada SMS dari WhatsApp, tolong dong kodenya diminta supaya saya bisa balikin ininya. Nah, pinternya dia ngambil mungkin ketika ininya dia pakai VPN sehingga yang muncul adalah bahasa Thailand. Wrinkle nggak ngerti, cuman ada nomornya doang. Nomornya dikirim ke orang-orang yang mengaku petugas Indomart atau Alfamart itu. Begitu dikirim, ya itu kan sebenarnya OTP. Sehingga itu bisa diambil alih. Jadi itu ya juga harus hati-hati teman-teman. Itu mungkin Kak Amin Halim. Ya. Nah ini pertanyaan dari Kak Mundiah, marketplace FBSD saya nggak bisa dibuka karena terblokir, untuk bukanya lagi gimana ya? Nah ini terus terang saya nggak tahu jawabannya Kak Mundiah. Karena terblokirnya saya nggak tahu apa. Jadi bisa jadi gini, marketplace FB secara keseluruhan itu punya standar community yang harus dipatuhi oleh penggunanya. Jadi termasuk di marketplace. Jadi kayak misalnya nih, nggak boleh ngirim gambar porno gitu, posting foto atau video porno itu kan nggak boleh. Posting kekerasan itu nggak boleh. Posting yang penipuan nggak boleh. Nah di marketplace khususnya tidak boleh memposting barang-barang yang dilarang. Contohnya apa barang-barang yang dilarang? Obat-obatan ilegal, sama itu barang terkait pornografi. Kemudian adalah beberapa hal bisa dibaca itu yang tidak boleh dijual marketplace. Loh saya nggak jual itu. Nah ini bisa jadi juga kemungkinan salah deteksi. Karena yang deteksi itu mesin. Bisa jadi misalnya Kamundia jual apa kayak gitu ya, jual vitamin gitu ya, atau obat herbal gitu. Jamu-jamuan disangkanya adalah obat ilegal, itu bisa diblok. Nah itu juga nanti dari akunnya bisa di report aja gitu loh, istilahnya komplain lah gitu, kenapa sih akun saya akun marketplace-nya diblok. Ini menarik nih pertanyaan dari Kak Indah Ayu. Kak, IG teman saya foto profilnya ada yang ganti,
tapi masih bisa masuk ke akun IG-nya. Gimana Kak? Oke, sebentar. Saya akan coba tunjukkan. Mana ya? Oke. Saya akan share lagi. Tampilan handphone saya. Nah, ini IG saya ya. Oke. Cara ngeceknya apakah akun kita ada yang mengakses juga akun IG-nya adalah sama tadi kita buka profil kita, kemudian pilih 3 bintang di atas, kemudian pilih pengaturan, kemudian pilih keamanan atau security, kemudian pilih aktivitas login. Nah, di sini akan dikasih tahu tempat kita login. Ya. Dan kalau ada yang bukan, ini kan tempat saya nih, di Bogor, saya tinggal di Bogor tuh ya. Ya ini saya jelas. Ya. Tapi kalau memang bukan, ini bisa diklik ini bukan saya sehingga dia otomatis ke logout. Jadi itu satu yang harus dilakukan, cek aktivitas loginnya. Kemudian yang memang kita lihat, ini kan udah jelas nih loginnya ada dari tanggal berapa, dari apa, Windows, misalnya ini saya pakai handphone saya Xiaomi Redmi Note 8 gitu ya. Kelihatan nih kalau misalnya ada tempat atau HP yang bukan saya, segera dipilih kemudian di logout. Ini bisa tuh lihat ini gitu ya, kemudian di logout. Ini logout. Ya, karena ini memang saya semua, jadi nggak masalah. Cek ininya. Itu satu, jadi kita melogout orang. Yang kedua, pastinya passwordnya ganti. Itu harus wajib, passwordnya diganti. Langkah ketiga, jangan lupa aktifkan autentikasi 2 faktor. Bisa lewat aplikasi autentikasi atau lewat SMS. Oke, itu kira-kira yang harus dilakukan, Kak Indah. Ya, terima kasih banyak nih Kak Banyumurti. Waktunya udah habis ya, jadi teman-teman tentunya melihat bahwa banyak sekali informasi yang relevan buat kita nih, terutama di beberapa bulan belakangan itu berturut-turut nih sebetulnya kakak-kakak kalian itu mendapatkan pengaduan dari teman-teman sekalian. Nah, mudah-mudahan sesi ini berguna dan nanti saya akan minta materinya dari Kak Banyumurti, sekaligus juga nanti rekamannya kalau diperbolehkan apakah mau diedit dulu atau bagaimana untuk diupload di channel JPAB. Begitu saja teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kakak atas kesediaannya berbagi dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Ical atas kesempatannya teman-teman. Assalamualaikum. Semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Kak. Saya tutup ya kelasnya. Iya Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Baik Kak.